Halo RBR, apa kabar? Sekarang saya mau sharing film Six Souls, 6 jiwa-jiwa. Ini film setan, film horor. Eh, dan saya cuma bilang, ya setan ada. Kenapa saya bilang setan ada? Karena kita beragama tahu ada sebutan setan, ada Tuhan. Setan itu yang melawan Tuhan. Setan itu yang karena kesombongan jatuh, makanya kita jangan sombong. Gambarannya gitu. Jadi kita tidak jadi setan. Setan tuh identik dengan kesaliman, sombong, iri hati, semua yang jahat-jahat, semua yang jelek-jelek. Rakus juga setan berarti kali. Nah ini oke, konteksnya ke film ini adalah setan saya cuma bisa bilang real, tapi ini filmnya ini menurut saya sih fiksi ya. Fiksinya gini, itu jadi jadi nanti ceritanya ini pendeta yang apa ya, yang dikalahkan sama setan. Nggak ngerti apa kurang beriman, apa kurang kuat, apa kurang mantep, apa terlalu sombong, apa gimana saya nggak tahu. Ceritanya itu ada psikolog. Ini psikolog ini terkenal nih, cewek pemerannya. Dulu di Airplane apa film apa ya, ini bagus, saya suka pemerannya. Dia itu lagi di airport, mau berangkat, tapi ayahnya kayaknya bilang penting gitu. Jadi ayahnya jemput di airport, dia kayaknya nggak jadi pergi atau dia baru nyampe di airport, saya kurang tahu. Kemudian tuh perempuan dibawa ayahnya ke tempat prakteknya dia. Di tempat praktek bapaknya itu ada pasien yang gini, punya dua kepribadian, punya dua jiwa, jadi ternyata nanti kalau disebut nama David berubah jadi orang yang patah. Jadi ini salah satu Sam sama David deh, pokoknya dua orang gitu. Ada yang satu tulang belakangnya patah, ada yang satu normal. Dua orang ini ternyata sebetulnya telah meninggal, tapi ada satu yang disumpahin itu hidup lagi. Jadi lewat orang ini banyak jiwa-jiwa itu, yang jiwa-jiwa yang masih belum benar itu bisa masuk bolak-balik ke jiwa itu. Jadi seperti tempat persinggahan. Nah, jadi kalau disebut nama siapa David gitu, dia balik ke jadi orang yang berbeda antara Sam sama David. Teman-teman jangan merinding ya, karena di sini ada saya, gak ada apa-apa. Saya cuma bilang intinya kita harus percaya sama Tuhan aja. Oke. Nah, diselidikin nanti ternyata itu pendeta ini disumpahin sama tukang sihir, sama nenek sihir yang lebih kuat. Nggak ngerti kenapa bisa kalah si pendeta, nggak ngerti. Makanya saya bilang ini fiksi ya. Kemudian disumpahin, kemudian jiwanya disedot. Nggak tahu kok bisa jago banget nenek sihirnya. Kemudian mulutnya si pendeta ini disumpel tanah sehingga jiwanya nggak bisa masuk lagi. Tapi kenyataannya dia masuk lagi di tubuhnya dia. Apakah dia lebih kuat atau dia berubah jadi setan? Saya nggak ngerti. Bolak-balik aja pola pikirnya. Kemudian ternyata orang yang di dalam tubuh itu dua-duanya telah meninggal. Bahkan ibu dari yang telah meninggal itu diundang dong untuk datang, karena diselidikin sama si psikolog ini cewek dan bilang anaknya meninggal. Makanya waktu diketemuin malah dia ditampar, si setannya ditampar. Ibu nggak mau urusan, dia tahu anaknya telah meninggal, dia ngeliat sendiri, dia yang ngubur sendiri anaknya dia waktu penguburan. Jadi kalau ada yang ini mengaku berarti kurang ajar nih. Tapi mungkin jiwa itunya ini, tapi mungkin tuh ibunya kandungnya nggak percaya. Harusnya kan didoakan kan kalau misalnya jiwanya masih melalang buana gitu, belum dapat arah ke surga kayak gitu. Oke lah. Nah ternyata si pendeta ini jadi bos sial. Banyak yang dekat dia, di sekitar dia itu kan dia berubah jadi setan diceritakan. Jadi punya penyakit. Nanti waktu meninggal akan keluarin tanah. Sebelum meninggal nanti ada sakit, ada bentuk salib. Jadi bentuk salib tanpa iman sia-sia, teman-teman. Jadi yang ngaku beragama tapi imannya nggak kuat atau nggak dekat sama Tuhannya, hanya lambang saja,
itu sia-sia dan nanti tetap meninggal, dan nanti sebelum meninggal ada kurap di belakang lehernya dulu, atau dia disihir apa ya, dia disihir semua sakit juga apa gimana nggak tahu lah, ini makanya hanya sekali lagi hanya rekaan gitu. Nah udah, jadi nanti anaknya segala sempat dihirup rohnya anak si psikolog, tapi nanti di waktu si ibunya pura-pura cara ngebunuh tuh setan, gimana cara bunuh tuh pendeta, karena tuh pendeta banyak orang bolak-balik masuk ke tubuh itu. Cara bunuhnya dia pura-pura waktu anaknya disedot, anaknya si psikolog disedot, jiwanya, rohnya masuk ke tuh pendeta. Caranya dia biasa masuk, dia panggil tuh nama anaknya, Samantha, Samantha gitu kan, berubah jadi Samantha. Kemudian dia tahu itu bukan dia tahu itu Samantha, masuk ke situ, tapi dia harus bunuh itu badan tuh pendeta yang dikuasai iblis, nggak tahu, didorong ke lehernya ke batang pohon lancip, pokoknya meninggal dek. Ya udah meninggal, udah, jadi seperti semua reda, dan itu tubuh anaknya itu ternyata dimasukin sama roh lain. Kemudian tapi setelah meninggal, nunggu bentar, ya nggak ngerti deh. Pokoknya tetap tubuh itu masuk jiwa, tapi bukan anaknya. Jadi apa anaknya telah meninggal? Jadi ya udah, gambarnya benar berarti ya. Gambarnya benar tuh, anak meninggal, telah meninggal. Jadi teman-teman. Jadi semua yang meninggal itu tubuhnya kosong dan nggak bisa diisi lagi jiwa baru. Jiwa lama nggak bisa masuk lagi. Apakah telah ada kelemahan di tubuh itu? Dan pokoknya dalam konteks ini hanya bohongan teman-teman. Dan dalam perjalanan film ini tadi si psikolog nyelidikin sampai ketemu ada tuh penyihir yang buta tapi bisa nyedot jiwa orang, kembaliin jiwa orang itu. Dan dia bilang yang bisa dikuasai si setan ini, si dokter itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Itu kuncinya itu aja. Teman-teman, kita nggak perlu mencobain apapun, mencobai oh setan ada apa enggak, Tuhan baik sama kita apa enggak. Udah, kita nggak usah ini, biasa aja, doa aja biasa yang benar, nggak usah ikut-ikutan kayak aneh-aneh. Ya kita harap kita setan bisa berupa apapun teman-teman, bisa nyerang kita, bisa dia, setan bisa nyerang kita lewat media apapun. Makanya ya kita hanya bisa minta pertolongan, karena itu semua cobaan dan ngelatih kita sebetulnya. Selama kita masih dipercaya hidup di dunia ini, kita bersyukur. Tapi selama kita lagi dipersilahkan untuk dididik itu berarti hidup kita masih ada ya. Kita dididik untuk, let's say, katakan untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat. Kita jangan sia-siakan didikan itu, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Tapi ya kita nggak perlu salahkan diri kita sendiri asal gitu juga. Maksudnya itu apa ya, kalau saya bilang kita bersyukur aja atas yang terjadi dan kita melakukan perbaikan sesuai bimbingan Tuhan kayak gitu teman-teman. Ya udah, itu akhirnya bapaknya meninggal di film itu. Semuanya itu yang dikatakan sama penyihir itu karena kurang nggak dekat sama Tuhan kayak gitu. Si psikolog ini nggak ngerti dekat apa enggak. Nyatanya dia ini mungkin dekat. Dan intinya saya lihat dari karakter itu berani teman-teman. RBRS, jadi dia ini si psikolog berani hadapin nenek sihir, berani hadapin itu pendeta yang lagi dirasukin iblis kayak gitu. Ya berani gitu aja ya, nggak tahu ya, kalau hanya berani biasa itu kepribadian lagi. Dan apa yang buat kita berani selain kepribadian, ya hidup benar kayak gitu teman-teman. Anaknya pun meninggal kan, jadinya adiknya meninggal, ayahnya meninggal, dia tersisa nih, asisten ayahnya meninggal. Ya kita nggak harap itu terjadi aneh-aneh ya. Makanya kita lagi keadaan susah, kita lagi seneng, semua balik lagi
kita harus sadar bahwa semua ada cobaannya, tinggal kitanya mau maju apa enggak. Dan kita saat lagi maju, saat lagi bagus kehidupan kita, jangan lupa bersyukur, jangan lupa up diri kita sesungguhnya. Jangan lupa bahwa sekitar kita banyak yang perlu dibantu, banyak orang yang masih butuh bantuan. Dan sama waktu kita pun di masa lalu itu ada kesusahan juga. Kayak gitu aja teman-teman yang saya mau share. Jadi jangan lupa diri, selalu bersyukur, aman dekat sama Tuhan, berdoa, kayak gitu-gitulah. Jadi kita gimana ya, kita jadi orang baik, usaha jadi orang baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.